share juga. Nah, saya bakal share. Ini saya udah mulai record, cuman saya udah kabarin Pak Arif juga kalau misalnya buat backupan aja. Ya, saya ulangi lagi, starting gate, terus kita ke canvas, terus kita ke start, dan kita ganti ini di sini, start atau mulai. Kita nanti bisa sesuaikan ya. Oke, semua udah clear. Di bagian walkthrough udah. Nah, kita ke tahap selanjutnya, teman-teman. Tahap selanjutnya itu setelah ini tadi udah. Oh ya, ini. Tahap selanjutnya kita bakal sebentar, kita coba di sini apa ya? Oh ya, tadi udah import ya. Nah, kita akan coba scene gizmo-nya. Scene gizmo-nya itu kita akan melihat tampilan yang dimana kita nggak lihat secara langsung kalau posisinya seperti ini. Jadi ada objek yang kalau dibilang dia bersembunyi ya di bawah plane ini. Nah, untuk melihatnya itu kita fokus ke gizmo ini. Gizmo ini ada titik orientation ya, Y, Z, sama X. Nah, kita bisa coba cari tahu ada objek di bawah sini. Nah, inilah fungsi daripada orientation gizmo ini ya, untuk melihat objek, mengarahkan kamera untuk melihat objek kayak gitu. Teman-teman temukan nggak ini? Kalau temukan jempol ya. Ada yang temukan? Ada yang belum? Jadi saya ulangi lagi. Ini kalau misalnya kita lihat dari atas ini, kita nggak bisa melihat objek yang berada di bawah plane. Kita bisa menggunakan gizmo ini untuk menentukan view ya, orientation dari objek tersebut. Kalian bisa explore sendiri ya, maksudnya Kak itu harus ke X, Mas itu harus ke X, Y, Z atau gimana, tapi itu bebas, kalian bisa explore sendiri kayak gitu ya. Bisa kalian explore ya, sampai kalian bisa menemukan Unity. Ada yang punya kendala, teman-teman? Kalau yang punya kendala, bisa teman-teman kasih ini emoticon ini, atau di chat aja, atau mungkin ada yang open voice, boleh. Semua bisa ya jempolnya. Berarti ya, biar kita lanjut teman-teman. Kita bakal buat scene baru soalnya. Bisa kita lanjutkan teman-teman? Apa aku lagi patah-patah kali ya? Bisa ya, thank you Rizal. Yang lain ada kendala atau masih on progress? Oke, masih on progress aja. Oke. Si explore ya. Ya boleh ya teman-teman ya. Bisa kalian explore dulu. Nah, berada di letterbox. Kita cari letterbox ini. Nah, tes ini aja, kalau enggak kita tuh letterbox berada di ground.
Semua udah bisa ya teman-teman ya. Dari starting gate kita udah bisa sampai ke, kalian mesti sampai ke sini ya, sampai di end ya, end gate finish ya. Kalian bisa juga ganti, kalau finish kita ke kanvas sama finish kita ganti selesai gitu ya. Oke, bisa kita lanjutkan ya teman-teman ya. Saya rasa udah bisa lanjutkan. Bagi yang belum save, ini biasanya kalau ada tanda asterisk atau bintang gini ya, itu berarti ada project yang belum di save ya. Ini bisa kalian save aja. Oke, sekarang kita akan buat scene baru teman-teman. Kalian bisa file, new scene ya, build in ini pakai yang basic, terus kalian create. Saya ulangi lagi, kalau misalnya takut ada yang kata-kata, file, new scene, terus pakai yang build in untuk 3D build in, terus create. Oke. Nah, setelah create, kalian lihat dan kalian perhatikan di sini cuma 2 objek, yaitu main kamera sama directional light. Kalian bisa save scene ini di dalam scene, dan kalian beri nama, terserah kalian ya, kalian mau kasih nama apa ya, my first scene misal. Oke, kita sudah berada di scene pertama kita. Oke, nah kita akan mengenal yang namanya 3D object, add 3D object. Ini salah satunya, klik kanan pada hierarki, terus kita tambahkan plane. Ada banyak nih, nanti kita coba satu-satu, tapi kita buat plane dulu. Nah, kalau dia kayak gini, kalau dia tampilannya kayak gini, kalian pastikan kamera kalian ya, pastikan posisi kamera kalian biar terlihat jelas seperti ini ya. Plane sudah kalian tambahkan ya, bisa kalian, nah di bagian kanan, sebentar ini, aduh dia nggak bisa digeser lagi. Di bagian kanan sini, tapi kalian kelihatan ya, ada yang namanya inspektor ya, tadi yang udah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi dia mengatur atau memberikan value nilai dari objek yang ada pada hierarki yang kita pilih kayak gitu. Position ini dia akan menentukan objek kita berada di titik X dengan nilai berapa, Y berapa, dan Z berapa. Akan merotasi objek kita dengan nilai berapa di X berapa, Y berapa, Z berapa ya. Dan akan nge-scale atau memperbesar, memperkecil kita punya objek, jas kita objek dengan nilai X, Y, Z gitu ya. Teman-teman yang sudah berhasil untuk menambahkan objek plane 3D ke dalam scene kalian, boleh mencoba untuk transform 3D plane kalian ya. Contohnya saya pengen ini semuanya di reset dulu agar kenapa? Posisi plane itu berada dekat dengan posisi kamera. Ini karena kamera di sini. Ya. Biar kalau kalian ke scene game, ini bakal plane kalian di depan kayak gitu. Ya. Saya lanjutkan. Di bagian plane ini bisa kita scale tadi. Scale untuk X, scale untuk Y ya, dan scale untuk Z-nya. Nah, ini bisa kita kembali lagi reset kayak gitu. Atau kita akan ngerotasi X, Y ya, dan Z. Nah, itu bisa kalian coba-coba kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pilih ini, dia bakal
kayak ngekunci untuk nge-scale objek itu. Jikalau dia 2, berarti Y pun X 2, Y dan Z pun ikut sama. Kayak gini. Ini artinya kalian nggak mau kunci, nggak ikat gitu lah istilahnya. Ya. Oke. Di sini di dalam inspektor ini juga ada namanya materials. Nah, material ini ya dia biasa bahasanya tuh untuk wadah, memberikan menjadi wadah untuk menampung tekstur yang nantinya akan kita gunakan ke dalam objek 3D plane. Gitu. Fungsinya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya kita tambahkan yang lain gitu. Kita tambahkan objek yang lain, tambahkan cube ya. Kita bisa add cube yang lain. Kayak gitu, bisa. Kita tambahkan 3D objek yang lain, ya sphere ya. Kita tambahkan 3D objek yang lain juga, semacam kapsul ya. Dan bisa kalian sesuaikan. Dan bisa kita tambahkan 3D objek yang lain kayak silinder ya. Seperti biasa, kalau kalian hilang arahnya di mana, pengen mau kemana, pergi ke objek tersebut dan klik dan tekan tombol F, dia bakal fokus ke situ objek yang kalian pilih ya. Bilang misal udah sini nih, mas objeknya tadi mana ya, wah ini diklik aja sini, terus tekan F, dia bakal fokus ke objek yang kalian pilih. Oke, kita tambahkan yang lain juga, kalian bisa tambahkan yang lain kayak kuat gitu kan ya, dan lain sebagainya. Oke, saya akan hapus beberapa dulu, nanti baru saya tambahkan lagi ya. Oke, dan tadi kita udah coba untuk ngereset ya, origin position dari plane ini sendiri. X, Y, Z nya semua 0 ya. Selanjutnya teman-teman yang tadi aku tadi kelewatan di bagian cube malah fokus. 3D object kita tambahkan cube teman-teman. Seperti biasa kita bisa dengan cara reset agar cube itu berada di posisi semula. Ini bisa kita tambahkan ya. Misal kalian pengen Y-nya 4 atau 5 gitu biar dia di atas 3 gitu ya. Pelan-pelan. Terus kita akan apply material ya. Material di sini yang kita pilih lead ini ya. Bisa kita buat material baru. Ini kan material punyanya yang lain ya. Nah, kita ke package, kita ke asset maksud saya. Setelah asset kita ke intro to Unity, folder yang kita import, ke materials. Nah, ini sudah ada materials yang tadi kita import di awal ya. Gitu. Nah, setelah itu kita bisa buat material baru. Teman-teman perhatikan, ini biasanya kelewat juga. Perhatikan di bagian project Windows ini, kita klik kanan terus kita create material. Kita kasih nama apa? Ground. Atau yang lain mau kasih nama yang lain juga boleh ya. Nah, di dalam material sendiri itu juga punya inspektor untuk memberikan nilai ya, atau input nilai dan lain sebagainya, bisa ngatur inspektor kita. Kita coba untuk, karena ini ground, kita bakal coba biasanya ground itu warnanya hijau. Kita teman-teman sorry, ini kelihatan nggak ya kalau misalnya aku klik base map color? Kalau kelihatan tolong jempolnya dong, saya takut nanti dia nggak record di ini. Kelihatan nggak saya lagi main color? Kelihatan ya teman-teman ya. Oke, thank you Ajeng. Oke, kita hijau, kita pilih hijau, terus terserah kalian mau warna apa. Ground kalian mungkin ada yang warna kuning apa, macam-macam terserah. Nah, setelah kalian pilih ini, kalian tinggal close aja nggak apa-apa. Ini sebagai map kalian.
Terus kita atur, ini namanya metallic map. Nah, nanti metallic map itu dia kayak semacam mengkilapkan gitulah. Bahasanya kayak gitu, bahasa mudahnya kayak gitu. Nah, nanti mudahnya lagi kita lihat pada saat kita apply ke dalam 3D plan kita. Nah, di dalam plan yang tadi sudah kita buat, ini ada namanya material. Nah, material sini, ini kan awalnya tuh tulisannya lead. Material lead yang kita gunakan di plan ini. Kita ganti dengan material yang tadi sudah kita buat. Kayak gitu. Kita tinggal drag, kita tahan, kita drag, kita masukin atau kita ganti dengan lead. Ini. Gitu. Teman-teman, yang sudah seperti dengan saya, kalian bisa memberikan reaction berupa emoticon jempol. Plan ada di mana, Mas? Oke, saya ulangi lagi. Plannya di sini, Ajeng, perhatikan. Kita klik kanan. Sudah. Setelah klik kanan, kita ke 3D object. Oke. 3D object di sini kita seret lagi. Di sini ada namanya plan. Ya. Nah, setelah kita klik plan, akan bertambah otomatis ke dalam scene kita. Ya. Nah, jangan lupa plan tersebut harus kita reset. Ya. Plan kita klik, plan yang sudah kita tambahkan, terus kita reset. Ya. Klik reset agar posisinya berada tepat di depan main kamera. Ya. Ini karena tadi udah ada yang ini, jadi dia bakal ketimpah gitu. Ini sebenarnya di bawah, ya kan? Tinggal kita reset lagi. Kayak gitu ya. Oke. Saya hapus. Nah, saya ulang lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Kita tambahkan plan, 3D object plan. Ya. Kita reset object plan ini. Reset, sudah. Oke. Kita tarik, kita drag materials ground ke dalam materials yang sudah kita pilih, yaitu plan. Ya, sorry, saya ulangi. Kita pilih dulu plannya, kita ke inspector plan, pastikan kita berada di inspector plan. Ini ada lead materials. Kalau misalnya kak itu kok nggak muncul kayak gitu, biasanya dia ketutup nih, kayak gini nih, Mas. Kok dia nggak kelihatan, Mas? Nah, ini biasanya ketutup nih. Jadi kalian harus membuka hierarki materials dalam inspector dulu, ya. Dibuka dulu, baru dia muncul, gitu, ya. Baru kita drag si materials yang kita buat tadi, ya. Tampilannya bakal seperti ini. Kalau misalnya kita ke materialsnya, ini bisa kita main metallic map, ya. Kayak efek gitu kan, surface input, ya. Atau smoothnya bisa kita sesuaikan kayak gitu. Sebenarnya kita turunin dikit, sekitar 0,5 boleh, 0,6. Terus ini pun kita kasih ke tengah-tengah aja kayak gitu. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke. Ada yang punya kendala, atau ada yang masih belum sampai ke seperti saya. Saya rasa semuanya udah ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk membuat satu material lagi. Kita create material lagi. Terus kita kasih nama, misal apa? Cube aja dah. Cube. Terus kita kasih color di base map, ya. Jadi cara memberikan warna pada material itu klik yang di bagian sininya ya.
Nah, bagian putihnya sini itu diklik, atau bagian sini kita diklik, cuman nanti dia bakal ngarahin kita bakal mau pilih warna apa tergantung sama pen tool kita. Ini kita hilangin, kita klik di sini ya, kalian bebas kalian mau pilih warna apa. Saya warnanya biru gini. Nah, material yang udah kita buat ini, cube ini, kita drag ke dalam objek cube kita. Kita ganti material lead ini dengan material yang udah kita buat. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Kita coba ganti warnanya biar dia lebih terang aja deh. Segini kali. Nah, gitu dah. Oke. Oke, ada yang masih punya kendala pada saat pembuatan input 3D plan sama 3D object sama create material. Kalau sudah, bisa emoticon jempol. Ada yang punya kendala, teman-teman? Atau ada yang masih on progress? Kalau on progress, biar saya tunggu beberapa saat. Oke. Izin mas, laptopnya mati over. Oke. Oke. Overheat ya. Iya. Saran saya sih posisi ini mungkin belum 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 banyak juga yang tahu. Tapi saya nggak tahu Mas Maulana ini udah tahu apa belum. Sering terjadinya overheat itu kan karena perputaran kipas ataupun prosesor atau motherboard kita, engine laptop kita tuh kan berputar atau running melebihi daripada yang biasanya kayak gitu. Jadi dia langsung overheat dan mati kayak gitu. Nah, biasanya kita dukung dengan faktor eksternal gitu. Biasanya kita tambahkan kipas eksternal, ataupun kita posisi laptop kita jangan ditaruh di atas permukaan yang enggak rata ya, kayak misal kita taruh di atas bantal, kasur, dan sejenisnya gitu. Itu karena kipas heatsink kita pada saat kita sedang running atau membuka program itu sedang berputar juga. Jadi pembuangan dari hasil itu kurang maksimal. Nah, dia membantu mempercepat overhead bahkan tanpa harus kita open Unity ataupun open yang lainnya. Itu bisa terjadi kayak gitu. Tapi bukan berarti dipakai es batu apa segala macam, enggak. Enggak apa-apa. Laptop mati overhead enggak apa-apa. Nyimak aja dulu enggak apa-apa sambil ngecatat, atau mungkin ingin bertanya juga boleh. Ya, thank you. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman yang masih bertahan atau mungkin ada on progress, ya, boleh aja dulu, tunggu dulu sebentar. Kita lanjut. Bisa lanjut ya teman-teman ya. Kalau lanjut bisa emoticon ini. Karena ini kita udah masuk fisik. Oke, thank you Mas Nugraha. Thank you Rizal. Oke, baru 2 orang doang nih. Yang lain nyimak atau gimana nih? Oke, berarti udah ada perwakilan ya. Yang bisa kita lanjutkan ya. Oke, teman-teman perhatikan. Di share screen saya. Di bagian sini ini ada play mode, atau kalau misalnya kita pencet ini segala bentuk program yang ada di dalam scene ini akan berjalan. Ini pause dan ini step selanjutnya, gitu. Step-stepan dari scene lah. Nah, tapi ini nggak terlalu pengaruh sih. Nah, kita akan coba klik play. Ya. Ketika kita klik play, perhatikan, ketika kita klik play, ini nggak ada
ini cuman gini doang, dia diam, nggak ada reaction, nggak ada dulu mas, soalnya datunya mulai ngedet dan terus ya. Gak apa-apa mas Farhan, nyimak aja dulu. Kalau ada apa-apa juga boleh bertanya ya. Ya, kalau ada apa-apa juga boleh bertanya, gak apa-apa, slow santai. Iya. Jadi teman-teman, ini sebelum lanjut aku cerita dulu dikit boleh ya, bentar ya. Saya juga dulu pernah mengalami hal yang sama. Jadi pada saat menjadi mahasiswa juga seperti itu, seperti yang apa yang teman-teman rasakan. Jadi bahkan pertemuan pertama pun langsung saya udah bilang, saya nanti nyusul ngikut aja gitu, yang penting saya catat gitu. Biasanya saya catat di kertas gitu, biar saya selain menulis saya mengingat juga gitu. Jadi pada saat lanjutan di pertemuan selanjutnya, saya udah mulai nyicil di komputer lab, ataupun saya udah mulai nyicil di laptop pribadi saya. Tapi memang prosesnya memang ada lambat gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, bukan berarti kita nggak bisa maju, tapi dengan proses yang lambat ya kita tetap bisa kayak gitu ya. Semoga next time ya, teman-teman udah bisa mendapatkan device yang mumpuni kayak gitu ya. Yang penting ambil aja dulu, serap dulu ilmunya kayak gitu. Oke, saya mengerti kok ya. Kalau kita lanjut, kalau misalnya kita klik play, tampilan di dalam game scene ini si cube-nya berada di udara gitu ya, melayang gitu. Nah, kita akan coba tambahkan fisika ya, menu fisika ya, yang sering kita dengar gitu. Apel jatuh dari pohon gitu. Nah, ini bisa kita tambahkan kayak gitu di dalam objek cube ya. Di dalam objek cube kita klik objek cube, ada yang namanya tombol add component. Nah, kita tambahkan, kita pilih rigid kita tambahkan rigid body. Jadi memberikan, nah kita tambahkan rigid body. Sebentar. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, biasanya rigid body ini memiliki fungsi itu untuk ya tadi yang sudah saya jelaskan ya, simulasi fisika gitu lah. Jadi kayak kita lihat apa, buahnya jatuh dari pohon kayak gitu, memberikan massa, gaya, gravitasi, dan momentum lah, kurang lebih seperti itu. Dia juga bisa bergerak secara dinamis, dia juga bisa mengatur gaya dan momentum ya, dan dia bisa ngedeteksi tumbukan ya, collider, atau kayak benturan antara objek dengan objek yang lain. Nah, kita lihat ketika kita tambahkan rigid body ke dalam cube tadi, apa hasil daripada rigid body tersebut? Dengan cara kita play ulang. Nah, dia akan jatuh ya teman-teman ya. Ini berbeda ketika kita tidak menambahkan rigid body. Kalau misalnya kita mau hapus gimana? Nah, kita klik titik 3 yang berada di rigid body, atau kita klik kanan, terus kita remove komponen. Saya akan ulangi lagi. Kita tambahkan rigid body untuk menambahkan ilmu fisika dalam cube ini. Add component, kita searching rigid body. Ketik aja RIG, nah itu udah muncul tuh. Pastikan rigid body yang bukan 2 dimensi ya, karena berbeda dengan rigid body untuk 3 dimensi kayak gitu. Ya, ini simpelnya kayak gini aja teman-teman. Nanti bisa kalian sesuaikan. Ya kalau jatuh. Ya. Oke.
teman-teman coba berikan reaction kalian kalau misalnya kalian udah paham dan sudah seperti saya. Reaction jempol. Atau ada yang terlalu cepet-cepetan, cepet-cepetan maksudnya saya sampaikan terlalu cepat, bisa ini emoticon ini. Oke. Aman ya, saya rasa aman ya. Bisa kita lanjutkan teman-teman? Oke, thank you Zal. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah cube ini kita akan coba merotasi. Nah, di bagian sini ini ada beberapa tools, yaitu view tool, move, terus rotate, terus scale, rect, terus transform. Dan ini kalau ini edit bounding, ini belum kita pelajari. Ya masih kita pelajarin ini aja dulu. Rotate, move, sama scale ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen di keyboard itu fungsinya apa? E untuk rotate. Ya, kalian lihat ini rotate. Secara otomatis rotation nilai di sini juga ikut berubah. Atau kalian pengen scale. Nah, kalau scale juga di sini, kalau di tengah-tengah itu scale-nya langsung secara keseluruhan scale-nya bertambah bersamaan. Atau kalian pengen cuman scale bagian nilai Y-nya doang, atau kalian hanya pengen nge-scale nilai X-nya doang, dan kalian hanya pengen nge-scale nilai Z-nya doang. Ya, kita reset lagi aja dulu. Nah, kita naikin ke 4. Oke. Kita coba untuk menggunakan tools yang E, yaitu rotation. Kita pengen lihat rotation. Ya, rotation object. Setelah melakukan rotation object, coba kita klik play. Nah, objeknya bakal berbeda ya. Tadi jatuhnya biasa aja karena ada perubahan gerakan dari atas, maka jatuhnya pun ada gaya juga kayak gitu. Ada gerakan. Teman-teman ada yang masih kendala? Boleh saya tunggu. Oke. Tidak ada. Teman-teman, kita duplicate. Kita akan coba untuk duplicate cube dengan cara Ctrl D, bisa. Atau klik kanan untuk copy dan kita paste juga bisa. Kayak gitu. Dan kita tekan tombol W ke objek W untuk kita memberikan perbedaan jarak seperti ini. Nah, 3 berjejer kayak gini biar kita lihat. Yang ini kita scale-nya kita kecilkan ya. Dan ini kita pakai itu lokal play. Oke.
Teman-teman bisa mencoba untuk menambahkan cube di sini ya. 3 cube untuk simulasi aja. Oke, selanjutnya adalah kita coba menambahkan prefabs. Prefabs ini bahasa mudahnya apa ya, biar dimengerti ya. Dia itu semacam objek atau template objek yang sudah kita buat dan bisa kita gunakan berulang kali gitu. Jadi kalau cube ini kan tipikal kita gunakan cuma sekali aja. Nah, prefabs ini kita buatkan bisa berulang kali dan bisa disimpan dan bisa di-cloning dan dimodifikasi juga tanpa harus membuat dia dari awal. Nah, contoh biasanya nih ya, biasanya prefabs itu dia kayak semacam item-item, UI pop-up, efek ledakan. Nah, itu model-model prefabs. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini kalau di hasil import kita itu ada karakter, environment, object, prototyping, sama FBX. Ini mungkin efek ya. Ya. Oke. Nah, kali ini di dalam scene kita ingin kita coba menambahkan satu karakter ya. Teman-teman, di intro Unity, saya ulangi, di intro Unity kita ke prefabs, terus ke karakter, kalian drag karakter ke dalam hierarki scene kalian. Misal kalian tambahkan seperti ini gitu. Dan reset position. Nah, dia berada di tengah-tengah seperti ini. Coba kalian lakukan seperti saya. Pilih sesuai dengan apa yang pengen kalian tambahkan ya. Ada robot, ada John Lemon, adventure game, dan lain sebagainya ya. Oke, kita coba. Saya kayaknya lebih suka si Lemon kali ya. Bebas, kalian mau tambahkan siapapun. Nah, ini biasanya dia di mana nih, John Lemon. Nah, biasanya dia ada berada di sini. Nah, ini kalau kalian cari tinggal di reset aja. Dia bakal kembali lagi ke sini ya. Oke, dan coba untuk kita play, teman-teman. Ketika setelah tambah karakter. Ya. Tetap seperti biasa, kalau kalian pengen arah ke kanan pakai D. Kalau kalian pengen arah ke kiri pakai A. Kalau S dia diam untuk karakter ini. Ini karakter import ya, jadi kita masih pakai bawaan dulu. Nah, sudah. Karena kita ngelihat si karakternya, coba kita sekarang mematikan main kamera. Nah, ini cara mematikan objek hierarki ya. Misal kita pengen menghilangkan cube tanpa harus delete. Jadi si cube ini dia tidak ada pada saat kita running program. Nah, ini bisa di sini nih. Teman-teman perhatikan, bisa kelihatan ya. Ada centang di sini. Nah,
objek tersebut yang kita pilih itu bisa hilang, ya. Pun sebaliknya dengan yang lain-lain, ya. Oke. Di sini main kameranya kita hilangkan karena kita bakal pakai kamera dari si controller atau karakter yang ada di dalam karakter prefab yang kita buat, karena di sini udah ada main kameranya, kayak gitu, ya teman-teman. Ini kita hilangkan main kamera sini, pastikan main kamera yang di atas ya, yang di awal ya, kita bukan hilangkan, kita disable, ya. Baru kita coba run atau kita play. Nah, kita play, pastinya tampilannya bakal berbeda, akan mengikut arah karakter jalan kemana, kayak gitu, ya. Kalian bisa ekspor, kalian bisa coba teman-teman. Ini pasti enggak karena dia oke. Oke. Selanjutnya teman-teman di kita dikit lagi dong selesai. Ya, ini mungkin step terakhir. Di step terakhir kita bakal coba untuk explore dulu teman-teman. Kita bakal explore untuk menambahkan prefabs and environment, ya. Oh ya, sorry. Kita bakal tambahkan environment. Nah, environment ini sama, kita bisa tambahkan juga ke dalam scene kita. Nah, dia tambah otomatis. Kita fokuskan dulu agar posisinya sesuai sama apa yang pengen kita buat. Terus kita hari ini explore dulu ya teman-teman ya. Fokuskan lagi. Apps. Saya tambahkan environment yang ada dalam ini, sepertinya location ya. Saya tambahkan environment. Ini plannya bisa kalian disable juga. Nanti tampilannya kayak gini. Dan John Lemon bedroom bisa kalian rotate, sesuaikan teman-teman. Bisa kalian simpan di mana gitu. Nah, sekalian play untuk kalian bisa lihat tampilan daripada. Nah, ini bisa kalian pilih ya. Nah, ini